Assalamualaikum semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Di video kali ini saya membuat dadar telur padang. Wah, dadar telur padang yang biasanya tuh tebel dan bumbunya sangat terasa ya teman-teman. Tapi teman-teman mungkin menyangka ini wah pasti banyak pakai telur nih. Nah salah teman-teman, ini telurnya cuma 3 butir tapi tebelnya teman-teman bisa lihat ya. Oke, penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita buat ya. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Di sini saya ingin menambahkan kornet ya. Teman-teman boleh ganti daging ayam cincang atau juga daging sapi cincang atau juga di skip boleh ya. Nah tentunya karena dia namanya telur dadar harus ada telur ya. Di situ juga ada tepung terigu, tepung beras, dan untuk seasoningnya ada gula pasir, penyedap, merica bubuk, dan juga kaldu bubuk. Nah, ini saya tambahkan daun bawang yang kecil-kecil. Kalau teman-teman nggak punya yang besar juga nggak apa-apa. Ada bawang merah dan bawang putih yang nantinya kita akan iris. Dan untuk bumbunya ada cabai kecil, cabai besar, bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Nantinya kita akan ulek ya teman-teman. Yang pertama, kita ulek dulu bumbu-bumbunya. Kalau teman-teman mau dikurangin cabenya, pedesnya monggo. Mau ditambahin lagi boleh. Ditambahin cabai keriting juga boleh ya. Nah ini teman-teman karena untuk mengurangi guncangan, videonya saya percepat aja dan tara sudah lembut seperti ini ya. Saya nggak blender teman-teman, pakai ulekan aja ya. Kemudian bawang merah dan bawang putihnya ada yang kita ulek tadi, juga ada yang diiris. Teman-teman boleh skip kalau nggak suka dengan kebanyakan bawang misalnya ya, sesuai selera aja. Oke teman-teman, kalau udah diiris-iris kita sisihkan dulu. Kemudian nanti kita kerjakan yang berikutnya yaitu mengiris-iris daun bawangnya. Di tempat saya daun bawang yang kecil begini tuh biasanya disebut kucai ya teman-teman ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Daun bawang atau daun sop tuh biasanya batangnya lebih besar gitu ya. Dan biasanya tuh batang kecilnya, batang putihnya aja yang kepake. Jadi yang hijaunya biasanya kurang terpakai. Tapi kalau kucai semuanya dipakai ya. Untuk taburan kuah-kuahan juga enak ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya lebih suka banyak, monggo ditambah aja ya. Oke, kita sisihkan lagi. Sekarang kita siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur. Di sini ukuran telurnya saya pakai yang sedang teman-teman, nggak besar nggak kecil juga ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Nah kita kocok lepas aja supaya nanti telurnya itu sedikit mengembang ya teman-teman. Kemudian masukkan kornetnya atau apa saja yang teman-teman suka. Kembali kita kocok, tapi nggak usah lama-lama. Yang penting kornetnya sudah tercampur rata. Oh iya teman-teman, di sini saya pakai kornet yang sapi ya. Beratnya sekitar 70 gram saja. Untuk resep lengkapnya, takarannya nanti teman-teman bisa cek di description box. Kemudian kita masukkan daun bawang dan juga seasoning, tepung beras, juga tepung terigu ya. Ini nanti takaran sendoknya peres aja teman-teman. Dan yang terakhir adalah bawang merah, bawang putih yang sudah kita iris. Kita campur kembali hingga rata. Kemudian kita mulai memanaskan sospen. Di sini saya pakai sospen teman-teman, atau teman-teman punya teflon
boleh, atau wajan kecil juga boleh. Di sini saya hanya pakai sospen ya. Kita panaskan sospen dengan api yang sedang, masukkan sekitar 5 sendok makan minyak goreng ya. Minyaknya nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Nah, setelah dirasa panas, dengan kita mengecek pakai telapak tangan, kita boleh masukkan adonannya dan kita ratakan. Yang di tengah tuh biar nggak terlalu semuanya numpuk di tengah gitu ya, biar rata aja. Kemudian apinya kita kecilkan ya teman-teman, kita kecilkan. Nah, di proses ini kita harus lebih sabar karena proses membuat dadarnya tidak sama dengan membuat dadar biasa ya, yang biasanya lebih cepat prosesnya. Apinya kecil aja, minyaknya jangan terlalu banyak. Kemudian kita tutup ya, karena kalau ditutup panasnya bisa rata. Nah, ini setelah kira-kira 7 menitan ya, kita kita goreng, kita cek seperti ini. Jadi fungsinya tuh biar minyak yang ada di atas bisa turun. Nah, kalau sudah pinggirannya seperti tadi udah mulai kering, sekitar 10 menitan ya itu. Dan kita balik teman-teman, caranya seperti ini. Saya pakai piring, bantuan piring. Kemudian kita masukkan kembali karena lapisan atasnya masih berair, masih basah ya. Tapi lihat ya teman-teman, nggak belepotan. Ya seperti ini. Kemudian kita naikkan kembali di atas kompor dengan api yang masih kecil ya. Kemudian kita tutup kira-kira 7 menitan lah. Kira-kira 7 menit kita cek lagi. Kalau sudah tidak ada buih-buih di sekitar di sekitar telur ini, itu berarti dia sudah mulai matang. Dia sudah mulai masak ya teman-teman. Nah, itu ada sedikit gosong-gosong karena kompor saya ini apinya tuh kurang merata gitu ya. Makanya sering saya puter-puter. Nah, nggak apa-apa teman-teman. Kita cari enaknya aja ya. Nah, ini masih ada gelembung-gelembung ya. Teman-teman bisa lihat di pinggir-pinggirnya. Kita harus bersabar, tunggu sejenak. Nah, kalau sudah tidak terlihat gelembung atau sudah mulai menipis, saatnya kita angkat. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tinggal balik aja dan kita mau lihat dulu apakah dia matang sampai ke dalam. Nah, gimana tuh? Harusnya matang sampai ke dalam. Itulah fungsinya api kecil dan ditutup. Biar matangnya itu merata ya. Nah, alhamdulillah teman-teman bisa lihat ya. Tebal banget, ini kira-kira 4,5 cm nih tebalnya, hanya 3 butir telur. Wah, daun bawangnya cantik, juga ada kornetnya yang kelihatan. Tinggal nunggu nasi panas dan dicocol dengan saus sambal ya. Atau juga dimakan gitu aja pakai cabai rawit juga enak ya. Waduh, kayaknya bahagia itu sangat simpel teman-teman. Masak terus enak, keluarga senang. Waduh, itu sudah kado yang paling sip lah pokoknya ya. Nah, gimana teman-teman? Pengen coba di rumah? Monggo ya. Dan jangan lupa nontonnya jangan di skip-skip ya. Biar tahu nanti step by stepnya. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe dan yang sudah like dan juga komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya. Saya akan tetap semangat ya teman-teman, karena teman-teman banyak yang subscribe. Untuk yang belum, ayo jangan kelamaan mikir ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Rasanya enak, lembut, nggak bantet ya. Patut dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.